Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan menjelaskan tentang pengembangan penilaian portofolio dan penilaian diri. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami dari kelompok 13. Yang pertama ada saya sendiri, Rika Diaretno Cahyaning Tias, 41014191154. Kemudian ada rekan saya, Ita Zulianti, dengan NIM 41014199032. Dan yang terakhir ada rekan saya, Husnul Khotimah, dengan NIM 41014199156. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Nah, presentasi kali ini yang pertama akan membahas pengertian tentang penilaian portofolio dan penilaian diri itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip dari penilaian portofolio, manfaat dari penilaian portofolio, bahan yang digunakan untuk penilaian portofolio, kemudian cara dan langkah-langkah nih bagaimana teman-teman melakukan portofolio itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenis, jadi penilaian portofolio itu ada berbagai jenis, nanti kita bahas jenisnya apa saja. Ada juga bentuk-bentuk penilaian portofolio itu bentuknya seperti apa, bentuk file atau bentuk printout atau seperti apa, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahannya. Jadi setiap penilaian kita harus menelusuri keunggulan dan kelemahan dari penilaian itu sendiri. Nah, kita langsung saja nih teman-teman, yang pertama yaitu tentang pengertian. Kita langsung bahas ya. Apa sih portofolio itu? Nah, beberapa batasan mengenai portofolio dari para ahli antara lain dari Paulson 1991 dari ayat 60 mendefinisikan portofolio sebagai kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan usaha, perkembangan, dan kecakapan mereka dalam suatu bidang atau lebih. Jadi, portofolio merupakan koleksi dari bukti-bukti kemajuan siswa atau kelompok siswa, buku presentasi, keterampilan, dan sikap siswa. Dalam konteks ini, portofolio matematika merupakan kumpulan atau koleksi pekerjaan-pekerjaan siswa yang terbaik atau karya siswa yang paling berarti sebagai hasil kegiatan matematikanya. Portofolio dapat menampilkan pekerjaan terdahulu dan pekerjaan terbaru sehingga mengilustrasikan kemajuan belajar siswa. Itu yang terakhir disampaikan oleh Janet 2002-98. Jadi, portofolio itu begini, teman-teman. Siswa diberi beberapa pekerjaan sebagai penunjukan perkembangan dirinya dalam suatu pembelajaran gitu. Misal di dalam pembelajaran matematika itu sendiri, siswa dari awal pembelajaran kan sudah diberi tugas. Nah, dari awal tugas sampai akhir atau lembar kegiatan siswa dari awal sampai akhir, nah itu kan ada um, tugas yang terbaik, tugas yang menurut dari siswa itu sendiri itu sebagai tugas terbaik. Nah, itu adalah tugas portofolio. Jadi tugas itu menunjukkan sampai mana sih perkembangan siswa itu sendiri gitu. Nah, oke, kita lanjutkan yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip pengembangan portofolio itu apa sih, teman-teman? Oke, prinsip-prinsipnya yang pertama ada saling mempercayai. Saling mempercayai itu maksudnya begini. Jadi, siswa itu harus percaya kepada dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri, percaya dengan kemampuannya sendiri. Jadi untuk pengembangan portofolio ini diharapkan siswa mengerjakan semua kegiatannya sendiri, tidak mengikuti temannya. Dia harus percaya dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Hasil perkembangan dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu menjadi rahasia siswa itu sendiri dan gurunya. Jadi tidak boleh terbukakan, diperlihatkan kepada siswa yang lain bagaimana sih kerahasiaan itu sendiri, hasilnya siswa itu sendiri itu bagaimana, itu tidak boleh diperlihatkan. Jadi itu rahasia antara guru dan juga siswanya. Kemudian milik bersama. Jadi milik bersama itu lebih seperti ini, teman-teman. Dalam pengembangan portofolio itu gitu, itu di dalam kegiatan yang sama untuk semua orang. Jadi setiap siswa itu diberi kegiatan yang sama gitu. Penilaian itu untuk
semua orang, bukan hanya satu siswa saja yang diberi penilaian, tapi untuk semua siswa. Semua siswa memiliki kegiatan yang sama dalam pembentukan portofolio itu sendiri gitu. Kemudian kepuasan. Kepuasan itu terjadi jika siswa diberi reward oleh guru. Jadi ini sudah diberi reward nih, seperti ini. Tugas atau hasil portofolio yang kalian kumpulkan itu hasilnya seperti ini gitu, reward dari guru. Nah, itu akan terjadi kepuasan tersendiri dari siswa. Jadi siswa akan merasakan, oh ini nih, perkembangan saya sudah sampai sini nih. Kira-kira saya sudah merasa puas atau belum ya dengan perkembangan saya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian. Jadi, di lembar portofolio itu sendiri, kegiatan portofolio yang dilakukan teman-teman itu sendiri, kira-kira sudah sesuai atau belum dengan kegiatan yang dilaksanakan atau dengan tujuan dari pembelajaran ini gitu. Kira-kira nih, kalau tujuan pembelajaran ini untuk mengembangkan siswa dalam pemecahan masalah, kira-kira udah sampai belum, udah sesuai gitu belum antara portofolio ini dengan tadi tujuan pembelajarannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat penilaian portofolio. Ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ya, teman-teman. Untuk yang bagian saya sendiri, saya akhiri dan saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih.